Nah, ada dua faktor kegagalan yang menyebabkan bonsai ini mati ya sobat ya. Jadi sayang sekali sobat. Padahal kalau memang kalau memang ini hidup sama-sama subur seperti ini, itu sangat-sangat bagus sekali ya sobat ya. Padahal untuk batangnya itu bisa lihat ya sobat ya, formal aja. Satu gini, satu, ini juga satu, itu sama ya sobat ya, itu satu. Namun kalau diproses secara benar, itu sangat indah sekali ya sobat ya. Oke sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel As Bonsai sobat ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan sharing tentang beberapa pengalaman soal pemindahan bonsai. Mulai dari media seperti ini kita dapat bahan ya sobat ya. Misal kita dapat bahan, kita tanam, kita taruh di wadah seperti ini, dan kita mau naikkan ke pot itu bagaimana tahapannya. Nah, jadi ada beberapa tahapan ya sobat ya. Jadi jangan sampai gagal seperti ini sobat. Lihat ini satu sudah rapat, ini juga rapat ya sobat ya, tapi ini mati. Nah, ada dua faktor kegagalan yang menyebabkan bonsai ini mati ya sobat ya. Jadi sayang sekali sobat. Padahal kalau memang kalau memang ini hidup sama-sama subur seperti ini, itu sangat-sangat bagus sekali ya sobat ya. Padahal untuk batangnya itu bisa lihat ya sobat ya, formal aja. Satu gini, satu, ini juga satu, itu sama ya sobat ya, itu satu. Namun kalau diproses secara benar, itu sangat indah sekali ya sobat ya. Ini nampak dari depan, cuma untuk bonsainya ini agak miring. Jadi besok ini saya akan eksekusi lagi ya sobat ya. Maksudnya untuk yang ini akan saya cabut. Sebenarnya ini bukan rough ya sobat ya, ini bukan rough, satu bahan seperti ini. Namun waktu itu tanamnya itu di wadah yang seperti itu, saya itu barengan ya sobat ya. Jadi barengan. Nah, untuk cabang-cabangnya yang besar-besar ini itu kata semua, jadi belum saya program. Ketika sudah tak program, jadi saya mengkonsepkan seperti ini, itu ternyata maksimal ya sobat ya gitu. Jadi sangat bagus sekali waktu itu. Namun sayangnya ketika pemindahan ke pot itu salah, akhirnya meninggoy satu ya sobat ya. Itu sangat sayang sekali sobat. Padahal kemarin itu sudah ditawar ya sama juragan bonsai, tapi belum saya kasih karena masih baru naik pot gitu ya sobat ya. Ternyata mati ya sobat ya. Sayang sekali. Namun tidak apa-apa sobat. Karena dari beberapa kesalahan yang mungkin saya sudah alami, saya mendapatkan pengetahuan atau pengalaman baru ya sobat ya dari bahan bonsai ini. Jadi saya sangat senang menambah pengetahuan atau pengalaman baru dari kesalahan ini ya. Untung aja dari bahan yang mungkin diuji untuk mendapatkan pengalaman itu hanya yang seperti ini ya sobat ya, belum bahan yang bagus. Untungnya seperti itu. Jadi kesalahan ini tidak akan terulang lagi, yang nantinya bakal menyebabkan bonsai-bonsai saya itu nanti gagal lagi. Insya Allah tidak akan ya sobat ya, karena bisa sobat-sobat ini ya sobat ya, bisa lihat sendiri ini dari beberapa bonsai saya yang sudah saya naikkan ke pot. Alhamdulillah ini sobat, keren sekali ya, semuanya subur-subur ya sobat ya. Karena ini dapat pengalaman dari satu bonsai itu ya sobat ya, dari bonsai yang mati itu. Nah, untuk yang ini di pruning, ini baru tumbuh tunas baru ya sobat ya. Ini ID-nya sisir Kaliage. Nah, ini untuk bagian yang di atas. Kita review juga di bagian yang di bawah ya sobat ya. Nah, ini untuk yang meliuk sobat. Itu ini sangat subur sekali ya sobat ya ini ya. Gak mungkin ini nanti bisa mati, karena kita sudah mendapatkan pengalaman dari kesalahan yang itu ya gitu. Jadi untuk yang ini juga ID-nya sisir sobat, itu mantap banget ya, sudah rapat, sudah sangat subur. Ini lihat, apalagi yang paling istimewa ini ya sobat ya, ini surut 1000 awan-awan ya ini ya sobat ya. Mantep. Untuk konsepnya ini saya dongkil ini biarin ya sobat ya, terus saya konsepkan seperti ini.
Ini yang daun mikro ya sobat ya, daun mikro. Untuk daunnya sudah kecil-kecil, tidak kalah dengan sancang, ini sudah mantap. Dan untuk yang ini lantana, bonsai lantana. Ini sudah ada apa namanya, bunganya ya sobat ya, lantana. Untuk aromanya itu sangat ini ya sobat ya, ini ya sangat harum kalau lantana. Jadi kita nanti tinggal pruning aja untuk merapatkannya sobat ya. Dan ini untuk batangnya, ekstrim sekali ya sobat ya, mantap. Jadi seperti itu ya sobat ya. Alhamdulillah, dari satu kesalahan kita tidak perlu putus asa dan sedih ya sobat ya, karena semakin kita mendapatkan banyak kesalahan, semakin baik pula nantinya ke depannya untuk kelancaran kita dalam berusaha gitu sobat. Jadi untuk yang ini saya sudah siapkan ya sobat ya untuk penggantinya. Ya semoga aja cocok ya sobat ya untuk yang ini ya. Untuk yang ini semoga aja cocok. Jadi besok mau saya gantikan untuk yang ini. Bakal saya taruh di pot ini yang ini juga ya sobat ya kayaknya ya. Jadi bisa disimak bagaimana besok caranya agar tidak gagal seperti ini ya sobat ya. Ini langsung mati sobat. Tuh. Mati total ya sobat ya. Jadi besok kita ganti ya untuk yang itu. Lebih enak saya langsung jelaskan saja 2 faktor kegagalan yang menyebabkan bonsai ini mati ya sobat ya. Itu yang pertama itu gara-gara tanah ketika pemindahan itu tidak ikut ya sobatnya. Nah jadi sebelum itu sobat-sobat di rumah harus tahu perbedaannya ketika tanah atau media tanah pada bonsai ketika kita baru menanam terus memprogram di media yang seperti ini atau di ditalang lah, ditalang yang itu hanya berumur 1 tahun, mentoknya sampai 2 tahun ya sobat ya. Itu usahakan media tanah dan akar itu jangan sampai ini ya sobat ya dibuang ya. Karena kenapa? Karena akar itu masih belajar untuk bertumbuh ya sobat ya. Beda dengan bonsai yang memang sudah terprogram puluhan tahun, misal 5 tahun, 10 tahun. Nah itu untuk perakarannya sudah sangat lebat dan memang harus dipruning, dikurangi ya sobat ya. Kalau masih seperti ini saya dapatnya perkiraan hanya 9 bulan atau enggak nyampe 9 bulan ya untuk yang ini ya sobat ya. Jadi untuk perakarannya nanti ketika kita ingin memindahkan ke pot itu usahakan 60% ini media tanahnya harus ikut sobat gitu. Jadi untuk bagian atasnya tinggal kita kasih pasir malang aja gitu sobat untuk media atasnya gitu. Jadi seperti itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu bisa dari kelonggaran atau ketidakpadatan ketika kita memindahkan ke media pot. Misal tanah yang sudah kita kasih seperti ini ya sobat ya, sudah kita pindah lah ke pot, dari ini pindah ke sini. Nah media tanah yang kurang padat ketika kita sudah menambahi media pasir malangnya yang kurang padat itu menyebabkan goyangan pada batangnya sobat ya. Seperti ini saya contohkan ya sobat ya. Nah ini goyang-goyang nih seperti ini, itu menandakan ketidakpadatan pada media tanahnya. Jadi kalau kita sering angkat, mungkin kena senggol atau kena ini mau kita pruning atau mau kita kawat itu kadang gerak-gerak itu yang menyebabkan kegagalan ya sobat ya. Jadi nanti semakin tidak sehat dari bonsai itu nanti menyebabkan kekuningan pada daun. Setelah itu nanti kurang sehat, setelah itu nanti kering. Seperti ini dah sobat ciri-cirinya. Kalau yang subur seperti ini itu tidak goyang sobat, itu tidak goyang, melainkan itu sangat ini ya untuk tanahnya sangat padat sekali. Jadi kemungkinan kesuburannya itu sangat maksimal pastinya sobatnya. Beda dengan yang ini ogal-ogil, ini beda ya sobat ya. Nah jadi seperti itu sobat. Dan juga kesalahan fatal yang membuat bonsai saya itu yang pertama yang bunjin itu mati, itu mungkin dari 2 faktor itu juga dan 1 faktor lagi ya sobat ya. Itu ketika baru kita pindahkan ke media pot seperti ini, usahakan jangan pernah
ini sobat, jangan pernah ketika sudah memindahkan itu, ini kita langsung taruh ke tempat yang terkena matahari gitu. Jadi kita taruh di bawah atap dulu ya sobat, mungkin sampai dengan 1 minggu atau 8 hari gitu, kita taruh di tempat teduhnya. Karena kenapa? Untuk menyesuaikan ya tahapan dari suhu udara atau suhu panas dari bonsainya sobat. Kalau kita baru pindahkan itu sudah stres, apalagi kita langsung jemur, itu nanti bisa menyebabkan stresnya dan juga kurang sehat, akhirnya nanti gagal dan mati ya sobat ya. Jadi seperti itu mungkin. Itu tadi ya sobat ya, 3 penyebab kegagalan dari bonsai kita, kenapa bisa menyebabkan kering seperti ini. Itu juga perlu diperhatikan karena kalau kita sudah dongkel memprogram sampai berbulan-bulan kita proses dan sudah rapat dan jadi terlihat elegan dan bagus ya sobat ya, dan hanya dipatahkan gara-gara pindah pot terus mati, itu rasanya sakit sekali ya sobat ya, sakit tidak berdarah, dan itu benar-benar saya rasakan di bonsai bunjin saya yang bagus itu ya. Nah semoga sharing pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat di rumah dan tidak gegabah dalam memindah ini ya sobat ya, bonsai ke pot. Nah dan ada satu lagi ya sobat ya, kalau mau mindah tapi kalau memang tidak ada talang ya juga nggak apa-apa, tapi lebih baik kita kasih talang ya sobat ya. Seperti bonsai yang tadi saya sudah spill itu, kasih talang agar lebih subur aja gitu, dan lebih baik ya sobat ya kalau ada talang. Nah mungkin itu tadi ya sobat ya untuk sharing session pengalaman saya kepada sobat-sobat di rumah, semoga bermanfaat ya sobat ya. Oke sobat bonsai, ini saya sudah pindahkan ya sobat ya, dan ya seperti apa yang saya katakan tadi malam, untuk ininya media tanahnya itu kita kasih 60% ya sobat ya, jadi tidak kita buang semuanya, jadi langsung aja kita taruh ke potnya seperti itu, dan usahakan padat ya sobat ya, dari tanahnya itu kita siram, kita tambah lagi, terus kita padatkan pakai lagi tuh untuk di sela-sela batangnya itu agar padat ya tanahnya ya sobat ya. Setelah itu kita kasih pasir malang di atasnya dan penampakannya seperti ini ya sobat ya. Sebenarnya kalau dilihat dari depan seperti ini kurang cocok ya sobat ya, karena lebih cocok itu sama yang pertama memang cocoknya. Cuma saya kolaborasikan aja ya sobat ya. Kayaknya juga kalau nanti ini ini nanti perkembangannya cepat, kalau sama daunnya pasti nanti juga cocok ya sobat ya. Ini kalau kita putar seperti ini ya sobat. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa sudah sobat, kita konsepkan seperti ini aja ya sobat ya, itu. Jadi untuk ini juga kita sudah konsepkan seperti ini dan sudah terlihat ya dari daun-daunnya dan juga bentuk-bentuknya ya sobat ya. Hanya saja ini ada yang kurang ya, jadi kita nunggu ini juga pertemuan dari ininya daunnya agar lebih cantik lagi ya sobat ya nanti ya. Oke seperti ini ya sobat ya. Nah ini saya taruh di dalam seperti ini mungkin sampai 1 minggu ke depan ya sobat ya, karena kita tidak menggunakan talang, dan juga untuk perakarannya itu sobat, ini perakarannya ya itu ya. Dan ini juga itu kalau kita taruh di luar yang mungkin tetap di teduhnya, takutnya nanti dari akarnya itu nanti mengering ya sobat ya. Jadi mending taruh di tempat yang benar-benar teduh aja, mungkin di dalam rumah kita biarkan 1 minggu ya sobat ya, seperti itu. Ini nanti kalau untuk penyiramannya sekitar 2 hari 1 kali cukup ya sobat ya gitu. Jadi kita taruh di sini aja dulu. Oke mungkin sampai di sini dulu ya sobat ya untuk proses
pemindahan dan juga sharingnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi sobat-sobat di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi ya sobat ya.